pagi. Semuanya selamat pagi, selamat pagi. Nah, ini gua mau bahas sedikit tentang agama. Ya, agama gua kan dulu Kristen ya. Termasuk fanatik. Termasuk gua Kristen fanatik, termasuk orang yang menilai agama Islam itu menyebalkan gitu ya. Tapi akhirnya gue sekarang jadi Islam. Gue mau mengeluarkan sedikit isi pemikiran gue tentang Injil ya. Gue nggak bermaksud untuk menjelekkan di sini, tapi gue cuman pengen ngasih tahu isi pikiran gue gitu ya. Pola pikirnya gua, cara berpikirnya gua, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjelekkan atau apa ya, tapi ini penalaran gua, makanya gua bilang ini pendapat gua ya. Gua itu baca Injil ya dari kecil ya, dari kecil. Terus semakin dewasa itu gua berpikir bahwa saat gue baca Injil kok gue kayak baca novel ya. Apa ya, ceritanya itu sangat rapi, sangat teratur, kayak nggak ada sesuatu yang hilang gitu loh, ngerti nggak? Kayak nggak ada satu ayat pun yang hilang, semuanya tuh tersusun rapih gitu ya, nggak ada mencolok ngaco ke sana atau ngaco ke sini, nggak ada gitu ya. Ini menurut gue ya, nggak tahu ya kalau yang ininya, karena kan gue juga nggak bukan orang yang ahli agama. Tapi gue mikir gini, kalau kan saat itu kan abis Yesus ditangkap sama prajurit Roma, tentara Roma, kan murid-muridnya pada berpencar, yang diceritain ke gue ya selama gue kecil, pada berpencar. Sedangkan yang kalau kita tahu zamannya mereka itu nulis itu bukan di buku, tapi bentuknya dalam gulungan-gulungan kertas, daun atau kulit gitu ya, atau apa kan seperti itu kan, bentuknya kan gulungan-gulungan kan, diikat-ikat. Nah, saat mereka dikejar-kejar dan mereka menulis tentang garis keturunan, mujizat, keajaiban gitu ya, segala macam, kok bisa teratur saat padahal kan mereka dikejar-kejar juga sama prajurit, sama tentara Roma. Ada yang ditangkep gitu kan, ada yang dipenjara kayak tahu, ada yang dilempar ke pulau gitu kan, dikucilkan di pulau, dipenjara di pulau, kayak gimana tahu. Pasti kan namanya orang, gak semua gulungan itu kebawa sama kita kan. Pasti dong saat kita dikejar-kejar itu ada gulungan yang tertinggal, yang jatuh di jalan atau gimana. Dan karena mereka ditangkap, otomatis dong gulungan-gulungan yang ada di tangan mereka ini, di tangan murid-muridnya Yesus ini, diambil, dibaca dong sama orang Roma. Dimana kalau menurut gua gulungan-gulungan ini jadinya ya itulah yang dijadikan Injil, seperti yang gua baca. Gua bilang gua baca ya, yang gua baca, gua nggak tahu ya kalau yang gimana, kayak begitu. Makanya kenapa kok bisa tersusun rapi, gimananya gitu kan, sampai wahyu ya, sampai kiamat gitu kan, sampai adanya kiamat. Jadi kadang-kadang gue suka mikir, ini sebenarnya Injil itu, maksudnya perjanjian baru khususnya ya, perjanjian baru ini ditulis benar-benar tulisan murid-muridnya Yesus atau udah karangannya orang-orang Roma saat itu gitu loh. Jadi gue nggak terlalu gimana ya, apalagi mereka selalu menekankan bangsa Israel, yang dimana sekarang kan ketahuan DNA yang benar-benar orang Yahudi, orang Israel Yahudi itu yang emang benar-benar dari zaman kapan tahu itu kan orang-orang Palestina. Sedangkan yang ngaku-ngaku kayak si Netanyahu itu kan dengan geng-gengnya itu, dengan kelompoknya itu, mereka adalah para pengungsi yang dulu dikejar-kejar gitu kan sama Nazi, yang mau dibunuh sama Nazi
orang-orang dari Polandia, dari Eropa Timur ya kalau nggak salah ya, kalau Polandia tuh. Kan kayak begitu, yang kabur yang minta perlindungan ke negara Palestina. Dulu negara Palestina bukan Israel ya. Nggak ada negara Israel dulu. Gitu loh. Makanya ini tuh sebenarnya Injil bikinan siapa? Salah satu itu ya. Kenapa gua jadi berpaling juga gitu loh. Jadi yang tadinya gua fanatik, tadinya gua gimana-gimana, tapi setelah gua belajar dari kecil juga gue tahu tentang Islam ya, dari kecil gue dengerin cerita-cerita tentang Islam gitu kan, walaupun ada kesamaan. Tapi kalau pas gue baca Al-Quran itu enggak seperti di Injil. Di Al-Quran itu yang gue pernah baca itu nanti dia ada lompatnya. Lah kok ini kok ngaco ceritanya gitu ya, kok ini ngaco ya, nggak nyambung gitu loh. Maksudnya ada beberapa ayat itu kepotong ceritanya lompat ke apaan tahu gitu, ke cerita apa tahu gitu loh. Itu yang pernah gue baca gitu ya. Jadinya ya itu tadi pemikiran gue, namanya muridnya Yesus ditangkap, dari sekian banyak gulungan yang dibawa sama tiap-tiap murid, pasti kan ada yang tertinggal, ada yang jatuh. Tapi kok bisa bikin cerita Injil itu seperti novel. Itu yang gue nggak